Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I do. Indonesia, ana min Indonesia, Jakarta. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau lagi nyetir, jangan pegang handphone ya. Hati-hati kalau lagi menyetir kendaraan, kalau bisa jangan pegang handphone. Pakai seat belt ya. Jangan pegang handphone. Waalaikumsalam. Bukan pernah lihat-lihat. Bukan pernah lihat-lihat. Lucu juga, pernah lihat-lihat. Waalaikumsalam. Tenang, HSE kantor tinggi. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana hati biar tenang? Istighfar, banyak istighfar. Banyak mengingat Allah, maka Allah akan bersama kita. Banyak istighfar, maka Allah akan bersama kita. Itulah keutamaan kita selalu berbanyak berzikir saja, insya Allah. Jangan lupa sarapan. Puasa ayamul bid akhi, Senin Selasa Rabu. Dibiarkan saja, biar menjadi saksi. Waalaikumsalam. Dah, ya, sama-sama. Allahumma barik, masya Allah, tabarakallah. Mengajak foto. Sebenarnya nggak suka difoto. Sebenarnya itu air dulu tidak bisa menyerap. Allahu a'lam. Tergantung yang manggil lah, yang ngajak, ada yang ngajak soalnya. Allahumma barik, masya Allah, tabarakallah. Anak nggak suka dipuji. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik. Cikampek jauh-jauh banget ya. Pada senang menjauh, nggak ada yang lebih dekat. Semoga kita berkata Allah SWT. Amin, amin, amin. Amin, berkah, berkah, berkah. Allahumma barik, Allahumma salli ala wa sallim ala Muhammad. Allahumma barik, masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua anak sebut. Jadi tidak ada perbedaan. Hari ini temanya ada sebentar, sabar. Dan langsung ke tema. Ibarat mobil tuh harus dipanasin dulu mobilnya. Bang, kenapa ketika mau berhijrah semua orang meninggalkan? Bukan meninggalkan, Allah memfilter. Allah memfilter yang mana yang baik buat kita untuk menjadi orang-orang yang bisa seiman dengan kita, yang mendoakan kita dan sefrekuensi dengan
apa yang kita jalani secara keimanan kita, insya Allah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ana luruskannya, bukan berarti orang yang hijrah itu tidak punya teman, terus ditinggalkan teman. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Yang hilang hanyalah Allah memfilter orang yang terbaik mana yang cocok buat antum. Jadi tetap husnuzon saja ya, jangan seuzon. Iya, insya Allah nah hadir, insya Allah. Insya Allah nah hadir. Semoga Allah mudahkan. Iya, jadi kadang-kadang kalau ngomong langsung ke tema bingung nanti. Kayak kaset diputar langsung ngomong. Pemanasan dulu akhir. Orang mau jogging aja harus pemanasan dulu biar nggak kram. Orang mau olahraga ya, mau manasin mobil aja harus dipanasin dulu, nggak langsung jalan. Kecuali panggilan mendadak. Panggilan mendadak. Putar balik tuh biasanya tuh. Ada tuh dulu videonya tuh. Panggilan mendadak langsung putar balik deh. Aduh kacau tuh. Kalau ingat-ingat ada aja tuh video tuh. Gak ada orang nih di rumah langsung putar balik mobilnya. Subhanallah. Ada aja. Insya Allah sekarang udah mau berhijrah bang. Jangan dikit demi sedikit. Kenapa harus sedikit sampai sedikit? Kita nggak tahu malaikat cabut kita kapan lagi. Semangat dalam hijrah. Abaikan saja orang-orang yang mencemooh kita, menghina kita, mencaci maki kita. Jangan dihiraukan. Jangan sedikit-sedikit. Karena malaikat cabut kita nggak sedikit-sedikit ya. Langsung bukan separuh lagi, semuanya dicabut. Nanti kalau udah dicabut nyesal kita. Jadi wajib dipaksakan dalam ibadah dan jangan berpikir setengah-setengah dalam ibadah, insya Allah. Terus biar istiqomah memperbanyak mengingat kematian. Barometer utama itu adalah memperbanyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian adalah barometer kita untuk selalu mempertahankan keimanan. Yang kedua, kita selalu tidak lalai dalam ibadah kita. Tepat waktu saja. Ketika panggilan sholat, antum laksanakan, antum tunaikan. Ketika antum punya teman-teman yang selalu mendukung secara keimanan. Toib. Ya, dipaksakan. Ibadah itu wajib dipaksakan. Karena yang pertama dihisab bukan siapa yang paling kaya, bukan. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, tidak. Yang nanti dihisab pertama kali ketika kita di alam kubur adalah yang dikoreksi adalah ibadah kita, sholat kita. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling hebat, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling kaya. Justru dari 4 itu nanti yang paling susah nanti dipertanya oleh Allah. Banyak pertanyaannya nanti. Kenapa kamu bisa? Dari mana kamu kaya? Dari mana sumbernya? Dari mana hartamu? Dari mana kekayaanmu? Repot itu. Begitu pun nanti dari pertanyaan lain. Yang berkuasa ditanya, kekuasaan kamu digunakan untuk apa? Banyak pertanyaan nanti. Jadi lebih baik kita fokus dengan diri kita, bermuhasabah diri kita. Jadi kalau kita tidak ada beban dalam diri kita, hanya kita fokus pada Allah, bersyukur saja, alhamdulillah. Ya. Siapa tahu kita termasuk orang-orang yang bebas hisab, insya Allah. Karena nanti orang yang dihisab itu orang yang nanti nikmat dunianya luar biasa. Nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat segala macam. Semua akan dipertanggungjawabkan dan akan dipertanyakan dari mana sumbernya, dari mana hartanya, dari mana dia punya, dari mana dia bisa begini, dari mana dia bisa begitu. Repot. Dan yang nanya nggak bisa dinego ya, nggak bisa dinego. Tidak ada negosiasi di sana. Yang ada isinya teriakan semua di sana. Bang, aku mau curhat. Berbanyak baca Quran, berbanyak doa, insya Allah semoga Allah mudahkan.
Ya. Ada di surat Al-Isra ayat 82. Ya. Orang yang selalu dekat dan membaca dan mentadabburi Al-Quran itu adalah penawar dan segala penyembuh segala macam penyakit, insyaallah. Ya. Amin. Bukan berarti harus dibatalin, akhi. Semua ada akad di depan dengan cara antum bermuamalah dengan apapun antum kerjakan karena akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun itu. Ya. Sumbernya, caranya, ya. Dari antum. Jadi gini, hadisnya sahih. Nanti orang-orang yang bebas tanpa hisab itu adalah orang-orang yang paling garda terdepan, bukan orang-orang yang mempunyai harta, kekayaan, kekuasaan, tapi orang-orang yang bersanding dan bersama Rasulullah adalah orang-orang yang fakir, ya. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu yang orang mungkin orang bebas hisab. Kedua, yang pertama itu orang syahid, ya, orang yang mati di jalan Allah tanpa mengharap mungkin dia mengharap. Ada yang juga yang syahid karena mungkin dilihat orang gitu. Tapi memang dia mengharap dari Allah Azza wa Jalla. Jadi memang di sini berat, ya, tidak mudah. Jadi nanti semua apa yang kita punya ini akan ditanya sama Allah. Dari mana sumbernya? Sama juga orang yang berkuasa juga ditanya sama Allah. Apakah kamu sudah berlaku adil? Apakah kamu sudah berlaku baik buat seluruh umatmu? Jadi bebannya bukan di kita nanti. Bebannya yang punya kuasa. Begitupun sama juga orang yang punya harta yang lebih. Apa saja yang dia pergunakan untuk harta itu, misalnya. Apakah dia untuk diri dia? Ya, na'udzubillah, ya. Ada juga orang dikasih kelebihan harta oleh Allah, ya. Tapi hanya untuk memperkaya diri dia saja, misalnya. Bukan untuk di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan untuk bersedekah untuk lebih banyak, bukan untuk banyak mencari jalan yang baik di jalan Allah, gitu, ya. Tapi hanya untuk memperbanyak diri dia di dunia saja. Nah, itu repot. Itu nanti urusannya Allah yang akan mengutus malaikat untuk bertanya, luar biasa. Dan tidak ada negosiasi di sana, ya. Kalau di sini mungkin antum bisa bernegosiasi selama tidak ada OTT. Tapi kalau di sana tidak ada negosiasi, tidak ada. Di sidangnya berbeda, sidang tanpa OTT di sana. Kalau di sini antum bisa kena OTT. Kalau di sana tidak. Di sana langsung malaikat yang bertanya, Allah yang menentukan. Di sini antum bisa sembunyi-sembunyi, ya, menyembunyikan identitas, menyembunyikan antum punya harta, menyembunyikan antum punya karakter identitas, ya, menyembunyikan antum punya kepribadian antum baik atau tidak. Tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang tersembunyi, ya, semua Allah buka, ya. Dan semua anggota badan kita akan bersaksi nanti. Tidak ada yang tersembunyi di hari kiamat. Nah. Dalam hadis riwayat Muslim, yang sampaikan satu hadis, ya, bismillah. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis Bukhari nomor 2083, akan datang, ya, suatu zaman di mana nanti manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram, ya. Ini hadisnya sahih, ya, hadis riwayat Bukhari nomor 2083, ya. Dan itu mungkin antum sudah bisa melihat, mungkin, ya, sudah banyak yang terjadi mungkin. Jadi, ya, kita sekarang hanya kembali ke masing-masing saja tanpa kita menilai aja, tanpa kita masuk ke zona orang, karena memang hadisnya semua ada dan semua sudah terjadi sih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini anak kembali kilas kembali kemarin cerita intermezzo saja, ya, mengenai sifat sejarah apa yang akan terjadi, ya. Nanti Allah akan menghadirkan seorang pemimpin yang Allah janjikan, ya, yang mungkin bisa dikatakan itu Al-Mahdi, ya, ya. Yang mungkin nanti minoritasnya di awal kemunculannya mungkin nanti akan, kita nggak tahu, Allah alam. Tapi yang pasti, ya, akan diburu, akan dicari, akan dibunuh, itu pasti. Anggap saja begini,
manusia paling mulia yang Allah ciptakan saja, baginda Muhammad SAW saja, itu dianggap gila, ya, dianggap gila, penyihir, dianggap bodoh, ya karena gelarnya ummi kan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dianggap orang munafik, menyebarkan Islam. Itu Rasulullah tuh, orang paling mulia, dan bahkan sudah tempatnya sudah jelas di surga, tempatnya sudah jelas. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, difitnah sebagai anak pezina, ya, subhanallah. Bayangkan itu seorang nabi, ya, luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diburu oleh pemerintahnya sendiri karena menentang kerajaannya sendiri, ya. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dimusuhi seluruh dunia, ya. Nabi Ibrahim dimusuhi oleh seluruh dunia karena dia mengatakan sebuah kebenaran, ya. Kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam, dianggap sebagai orang gila. Jadi tidak ada nabi yang tidak dianggap gila, ya, semua dianggap gila. Semua dianggap gila. Nabi Nuh alaihissalam juga sama, dianggap gila. Jadi sebagai intermezzo saja, bahwa semua utusan yang Allah kirim, ya, di saat awal nanti kemunculannya pasti akan dianggap pendusta, gila, munafik, dianggap aneh, ya. Itu pasti nanti akan Allah munculkan, Allah akan hadirkan, ya, utusan Allah nanti, dan pasti akan ditentang oleh seluruh umat, dan akan diberitakan seperti itu, ya, kemunculannya akan dianggap sebagai pendusta, gila, apa macam-macam, subhanallah, ya. Tidak ada yang selamat dari umat manusia. Naam, betul, tidak ada yang selamat. Para nabi zaman waktu itu tidak ada yang selamat. Semua dianggap gila, dimusuhi, ya, dikucilkan, difitnah, terus, ya, dianggap penyihir lah, dianggap apalah, pokoknya macam-macam. Sekarang tugas kita ini gini aja, ini sebagai sharing saja, tanpa menggurui atau berbangga diri, sebagai sharing saja, insyaallah, ya. Tugas kita adalah bermuhasabah diri dan fokus bertakwa dalam ibadah kita, insyaallah. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau selain menunaikan ibadah, belum tidak lalai, ya, berbanyak baca Quran, baca buku agama, ya, berbanyak istighfar, zikir, ya. Terus misalnya berbanyak misalnya mau tidur, selalu baca rutinkan sebelum tidur, misalnya baca surat Al-Mulk, ya, karena itu akan menemani kita di gelapnya di dalam kubur nanti, ya. Kemudian baca ayat kursi selalu setiap saat setelah sholat, ya, karena ayat kursi itu adalah satu-satunya ayat yang bisa menjadi ya, ibaratnya tidak ada jarak kita dengan surga nanti ketika kita meninggal, ya, ayat kursi, kalau kita selalu membacanya setelah sholat. Waalaikumsalam. Terus Al-Waqiah dibaca, ya, karena kalau di Al-Waqiah sebenarnya kalau dibaca setiap malam, kelak kita tidak akan ditimpa kemiskinan atau kekurangan, ya, Al-Waqiah. Kemudian ada surat Al-Ikhlas, kalau kita rutinkan membaca 10 kali saja, maka dalam sehari, ya, kita baca rutinkan dalam sehari 10 kali saja, maka akan dibangunkan untuk kita istana oleh Allah, ya. Jadi intinya kita rutinkan saja, insyaallah, kita rutinkan saja, ya, kita konsisten saja menjalankan itu semua dengan ibadah-ibadah kita, dengan apapun yang kita baca, insyaallah Allah akan berikan kemudahan dan Allah akan kasih solusi, dan kita istiqomah di jalan Allah, insyaallah. Naam. Jadi gini, ada salah satu risalah dari Ibnul Qayyim, ialah Al-Hadi Ikhwani, ya.
Kenapa sholat itu terasa berat oleh hati kita? Ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seseorang yang hatinya kosong ya, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dan akhirat, ya, dia akan diuji dengan kecintaannya terhadap dunia sangat berlebihan. Itu pasti. Ya. Jadi perkara yang paling berat baginya adalah sholat. Pasti adalah sholat, bertentangan dengan diri dia. Karena dia mencintai terlalu berlebihan di dunia. Ya. Dan yang paling benci adalah berlama-lama di dalam sholat. Jadi sholatnya tidak tumanina, tergesa-gesa dalam ibadahnya. Karena dia selalu memikirkan dunia. Mungkin dalam sholat dia memikirkan dunia juga. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan bu. Masya Allah. Nggak pernah bisa datang anak ke sana. Masya Allah. Sama ada satu lagi yang mau cerita ya, bukan cerita sih. Ini ada dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, sebagian manusia ada yang sibuk ngurusin orang lain aja, ya, kepo maksudnya. Padahal urusan itu tidak ada faedahnya sama sekali buat diri dia, ya. Sehingga waktunya menjadi sia-sia untuk yang akhirnya tidak bermanfaat. Hatinya sibuk saja untuk mikir orang lain, ya. Jadi hanya untuk memecah belah saja tugasnya dia, ya, memecah belah, dan itu membuat dia bangga dengan diri dia, dengan cara dia. Ini perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Jadi jangan suka kepo lah urusan hidup orang lain. Urus saja masing-masing urusan diri kita, itu lebih baik. Kemudian ada lagi satu hadis juga, hadis riwayat Muslim, ya, hadis sahih. Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Jadi pandanglah orang yang berada di dalam di bawah kita selalu, ya. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Baik, apa lagi ya? Ini dosa-dosa besar yang meninggalkan orang yang sering meninggalkan sholat atau lalai. Ada di Quran surat Al-Mudaththir 42-43. Apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini termasuk dosa-dosa besar sekali, ya. Luar biasa, subhanallah. Kemudian ada lagi, ini termasuk dosa besar, membenarkan ahli nujum. Siapa yang tahu ahli nujum? Jadi barang siapa yang mendatanginya lalu membenarkannya apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Jadi barang siapa yang membenarkan ahli nujum, ya, barang siapa yang mendatanginya, membenarkannya, mengiyakannya, maka ia telah kufur dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadis riwayat Abu Daud, ya. Syirik, dosa besar selain meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, membenarkan ahli nujum, memakan riba, itu termasuk yang diperangi oleh Allah, ya. Karena di masalah riba ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, ya. Masalah riba, syirik, meninggalkan sholat, ya. Ini hanya sebatas intermezzo saja, ya, sebelum pembukaan. Ya, itu dia tuh mantra-mantra cak gitu, dikepret-kepretin aja tuh. Bacaan ayat kursi, bacaan Al-Falaq, bacaan An-Nas, bacaan Al-Ikhlas,
panas dia. Bacain surat Al-Zalzalah 3 kali, push, terbang. Baik, karena sudah masuk waktunya jam 6.29, insyaallah semoga Allah mudahkan. Jadi Anda masuk ke tema saja ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, ya Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, pagi ini bahas apa ya? Pagi ini bahas ini dia, bermuamalah yang baik dengan non-muslim ya. Jadi kita ada bermuamalah yang baik kepada yang non-muslim, yang tidak seiman sama kita ya. Jadi gini teman-teman ya, ikhwan akhwat ya, yang hadir atau menyimak di sini ya, insyaallah Allah mudahkan urusan antum. Jadi gini, agama Islam ini adalah agama yang mencakup seluruh lini ya. Agama Islam ini adalah agama yang mencakup seluruh lini bagi setiap pemeluknya ya. Bahkan yang berseberangan dalam keyakinan pun diperhatikan oleh syariat ya. Bagaimana adab terhadap non-muslim atau orang-orang yang bisa dibilang kufur gitu ya. Jadi ada adabnya juga ya. Tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama kita, Islam misalnya, tidak boleh ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama Islam, karena agama bukanlah paksaan. Itu yang terpenting, agama itu bukan paksaan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Baqarah ayat 256 ya, bunyinya la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Udah jelas nih ya, di surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yunus ayat 99 yang bunyinya walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a fa anta tuhirun nasa hatta yakunu mu'minin ya. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya ya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Tidak bisa. Jadi yang pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, tidak ada paksaan. Yang kedua, surat Yunus ayat 99 ya. Jadi berbuat baik, bermuamalah yang baik dengan non-muslim itu sesuai koridor syar'i ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhirujukum min diyarikum ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil ya. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, bersikap adil atau proporsional terhadap seluruh manusia selama tidak menimbulkan kemudorotan ya. Ini di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Sudah 3 ayat ya, insyaallah. Baik, jadi bahwa makanan Alkitab itu halal dimakan oleh kaum muslimin. Jadi bolehnya saling berbagi makanan dan itu kebaikan memang ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum
wa ta'amukum hilul lahum, ya. Juga makanan sesembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, itu halal bagimu selama kalian tidak mendengar mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya. Makanan orang Muslim itu halal pula bagi mereka Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi janganlah berdebat kepada mereka kecuali dengan cara yang santun dan hikmah. Ini adalah adabnya, ya. Kita nggak boleh berdebat kepada mereka kecuali dengan cara yang santun dan hikmah, agar mereka mendapat ke agama Allah, bukan semakin jauh, ya. Kemudian yang kelima, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 46. Surat Al-Ankabut ayat ke-46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Jadi tidak boleh memerangi ahli zimmah. Jadi ahli zimmah itu yaitu non muslim, ya. Ahli zimmah itu non muslim, membayar upeti agar dijaga. Yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Larangan melaknat sesembahan itu mereka selain Allah, karena itu bukan sifat orang yang beriman, ya. Baik, ya, nanti mereka membalas juga, betul. Nah, kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inni lam ub'ats lana nan wa inni bu'itstu rahmah." Sungguh tidaklah aku diutus untuk menjadi pelaknat, ya, akan tetapi aku diutus untuk menebarkan rahmat. Hadis riwayat Muslim nomor 2559. Ya, mungkin itu aja, ya. Sudah beberapa ayat tadi dan beberapa hadis yang sahih, ya, dari riwayat Muslim. Yang terakhir hadis riwayat Muslim nomor 2599. Semoga Allah bukakan hati-hati non muslim untuk memeluk agama yang indah kita ini, insyaallah, ya. Dan tetap hormati semua, ya. Jangan ada perdebatan, jangan ada mengolok-olok, jangan ada saling pokoknya kita amanah saja dan menghormati sesama, insyaallah. Baik.
muamalah yang baik terhadap yang tidak seagama dengan kita, non muslim. Tetap kita harus menjaga hubungan yang baik dan punya syariat yang baik secara agama kita untuk menghormati orang yang non muslim, ya. Dan itu tercatat, dan Allah berfirman di Quran, ya. Pertama di Al-Baqarah ayat 256, di surat Yunus ayat 99, di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Al-Maidah ayat ke-5, ya. Al-Ankabut ayat 46. Ya, nanti antum bisa buka lah, ya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Baik. Ya akhi, naam akhil kharim, masyaallah. Jazakallah khair, insyaallah. Ya manillah akhi, masyaallah. Waalaikumsalam. Ya manillah. Sabahal khair juga, masyaallah. Barakallahu, Allah barik. Tadi kemana tuh, ada abangku di Madinah tadi tuh, masya Allah. Di sana jam berapa tuh di Madinah? Sekarang jam beda 4 jam. Berarti di sana jam pada subuh kali ya. Iya, pada subuh kayaknya. Bang, cara nanti saudara susah. Caranya adalah tidak usah dengan cara yang keras, ya. Hari ini God swing mood. Apa maksudnya gimana sih? God swing mood. Bang, cara menasihati saudara sholat, ya. Sampaikan dengan kebaikan, tidak menggurui atau tidak merasa diri kita suci, itu intinya. Karena nanti kalau kita merasa kita suci, merasa diri kita paling benar, nanti Allah pindahkan pahala kita pada saudara kita. Jangan memberikan kesan kita orang yang paling suci, orang yang paling baik, atau orang yang paling suci di mata Allah. Tidak boleh. Sampaikan dengan kesantunan, insya Allah. Doakan, itu aja. Jadi ada adab-adabnya juga dalam menasihati seseorang, ya, apalagi saudara kita sendiri. Tidak boleh terlalu berlebihan dalam menasihati atau memberikan penyampaian, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Belajar dengan guru siapa? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuman nggak mungkin Anda jelasin lagi dong. Habis. Lebih mudah mana, beramal soleh atau meninggalkan maksiat? Tidak ada korelasinya antara beramal soleh dengan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu tergantung dari diri antum kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting adalah ketika antum melakukan keburukan, jangan antum buka aibnya. Allah sudah tutup aibnya, jangan antum buka. Tugas antum kembali bertobat, baru beramal soleh. Jadi ada tahap-tahapnya akhir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya, meninggal maksiat termasuk beramal soleh, betul. Yang penting niatkan dulu. Ada orang yang terlalu nggak ada niat,
dia akhirnya menikmati dengan keburukan tersebut misalnya. Terlalu nikmat dan terlalu enjoy. Hati pikiran saya pengen tahu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Cara kita merasakan berkah dari rezeki diberi Allah SWT gimana? Bersyukur. Tidak semua orang bisa dapat rezeki. Tidak semua orang dapat keberkahan. Jika kita mendapatkan keberkahan, kita bersyukur. Jika kau diberikan nikmat sama Allah, kau bersyukur dan kau bersedekah. Ya, itu aja. Bersyukur, bersedekah, dan selalu tetap tidak lalai dalam ibadah. Jadi itu aja kuncinya. Semakin nikmat Allah berikan, semakin kita nikmat juga ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita tidak lalai dalam ibadah, semakin kita sering bersedekah, semakin sering kita selalu tunaikan kebaikan-kebaikan yang baik pada di jalan Allah. Ya. Ini Afwan nih, suara anak agak sedikit kayak habis teriak-teriak. Soalnya kemarin habis berbicara panjang sama orang 2 jam diskusi. Ada yang diskusi 2 jam, lumayan. Aduh, panjang. Memang kalau diskusi masalah agama itu seru sih. Seru. Masya Allah. Waalaikumsalam. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن haji insyaallah haji وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح Nabi Muhammad Astagfirullah. Subhanallah. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Riseter siapa? Maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat yang tak terhitung. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن
garis besar apa materi-materi yang sudah pernah disampaikan ya teman-teman ya. Bukan maksud ujub atau berbangga diri atau sombong ya. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan seseorang ya. Jadi tidak ada sifat itu. Intinya Ana hanya menyampaikan sharing saja. Jadi dari beberapa materi-materi yang Ana sampaikan, syukran jazakallahu khair, barakallahu fikum. Jadi memang intinya kita harus menjaga muamalah yang baik sama siapapun ya. Menghargai siapapun, menghargai perbedaan, menghargai orang yang non muslim, menghargai siapapun yang maupun orang yang menganggap kita buruk juga. Kita anggap saja semua baik. Selalu husnuzon saja pada orang. Jadi jangan pernah kita berpikir buruk. Kalau kita berpikir buruk, yang ada kita selalu dianggap orang juga buruk. Yang ada pahala kita hilang. Tanamkan dalam hati kita selalu husnuzon saja. Jangan seuzon. Aduh, repot nanti. Bukan kita panitianya nanti. Ya. Sudah ada tugas malaikat yang mencatat. Jangan ambil tugas malaikat. Malaikat sudah mencatat semua. Jadi tugas kita hanya menjaga muamalah yang baik kepada siapapun ya. Siapapun itu kita jaga muamalah yang baik saja insyaallah. Waalaikumsalam. Jadi hormati siapapun itu tanpa melihat siapa dia, siapa hormati saja. Hargai, hormati. Tidak usah kita gurui atau kita kasih komentar. Karena setiap kalimat buruk itu kalau tidak ada padanya akan balik ke kita. Suaranya diserap ya. Jadi lebih baik kita bermuamalah yang baik saja, menghargai, menghormati ya. Jadi itu lebih enak kan, lebih nikmat insyaallah. Itulah kurang lebih kira-kira ya. Sudah jam 6.51. Wih, tanggal 1 Masya Allah. Tanggal 1. Benar ya? Benar. Masya Allah. Ada lagi yang bertanya nih. Ada undangan apa nih? Go live. Dari tadi anak nggak bisa pencet go live. Tertolak semua, nggak tahu kenapa. Bukan terkirim, tertolak. Nggak tahu kenapa nih. Waalaikumsalam. Rata-rata yang nelpon apa namanya? Ciri-ciri mata kena sihir Ustaz. Anak bukan Ustaz yang pertama. Seru nih. Biasanya selalu ada aroma tidak sedap di setiap sudut ruangan biasanya ya. Dan selalu yang tinggal di rumah tersebut tidak merasa nyaman, selalu terganggu. Dan kadang-kadang salah satu anggota keluarga pasti pernah mengalami mimpi buruk lah, atau misalnya sering ada hal-hal yang mungkin yang tidak sewajar muncul misalnya, atau misalnya tiba-tiba ada yang sering sakit misalnya di rumah. Nah itu salah satu bentuk-bentuk ada yang memberikan sihir. Bang, cara menghindari penyakit ain itu mata panas ya. Caranya adalah
perbanyak baca Quran, perbanyak mengingat Allah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, maka insya Allah Allah akan lindungi kita dari hal-hal keburukan. Ya, maka Allah akan membentengi kita dari hal keburukan tersebut. Ya, kurang begitu. Jadi jangan takut. Memang nanti kan Rasulullah pernah menceritakan bahwa sebagian umatku nanti semua akan banyakkan kena ain, tapi ada caranya untuk mengatasi hal tersebut, ya, dengan keimanan kita lah, dengan keyakinan keimanan kita, dengan ketauhidan kita kepada Allah, insya Allah. Nah, gimana cara menjaga istiqomah? Perbanyak mengingat kematian, jangan lari dalam ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, insya Allah. Kelas itu aja. Perbanyak mengingat kematian. Yang suka takut ke kuburan terus mampir ke kuburan kadang-kadang. Biar tahu rumah kita bakal ke situ nanti, rumah masa depan. Bukan rumah yang mewah-mewah ini, enggak ya. Rumah masa depan kita itu nanti di kuburan. Jadi harus sering-sering datang ke situ. Kalau yang takut ke kuburan berarti dia belum siap. Terlalu sibuk mikirin rumah, terlalu sibuk bangun rumah, ya kan? Ujungnya mati, ujungnya dikubur. Yang Islam dikafanin gitu kan. Nggak ada di bawah. Apa yang di bawah? Nggak ada. Semua selesai, tutup buku, halas. Tidak ada yang tersembunyi dari kiamat intinya. Nggak bisa jawab undangan gue live ini, dia tadi nggak tahu kenapa. Semua tertolak. Harusnya terkirim karena ini tertolak. Baik, karena sudah mau jam 7 ya, materi juga udah cukup kan. Udah ya, daripada bosan lihat anak mulu begini ngomong sendirian gak ada temen, cuma bisa ngebaca nih. Ya salam. Assalam ya Karim. Udah itu aja ya. Nanti insya Allah di lain hari nanti Ana bahas lagi materi-materi yang mungkin bingung materi apa lagi ya kira-kira ya. Ada saran nggak kira-kira? Kayaknya beberapa materi sudah banyak yang Ana sampaikan mengenai apa ya, semua ya. Kalau cerita para nabi Ana belum sanggup ya. Sirah Nabawi itu berat, panjang soalnya, panjang. Nggak cukup sejam, repot. Apa ya? Nantilah, insya Allah nanti coba Ana cari materinya. Oke, teman-teman, sebelum Ana tutup seperti biasa di hari yang baik ini, insya Allah semoga yang hadir tentang rumah tangga Ana nggak berani, bukan ilmu Ana belum nyampe ke sana untuk menyampaikan, walaupun ada bukunya tapi belum nyampe. Percuma Ana baca tapi antum tanya Ana nggak bisa jawab nanti, ya kan? Nanti jadi karung bego. Lebih baik jujur saja ya kan, Ana belum nyampe ilmunya ke sana. Yang tipis-tipis aja, mengingatkan saja, reminder, mengingatkan sholat, mengingatkan hal kebaikan, menjaga muamalah yang baik, menghormati sesama, tidak saling menggurui, ya itu aja intinya. Mungkin penyampaian materi Ana seperti itu aja, yang simpel aja. Ya. Baik, sebelum Ana tutup, ya Ana doakan bagi teman-teman yang hadir di sini, yang menyimak, ya, yang hanya cuma menonton atau mungkin ada yang komen. Ana doakan semua sehat, ya, diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, ya, terus dimudahkan segala urusan niat hajatnya di hari ini. Yang
kendala masalah urusan di dunia, semoga Allah berikan dan Allah tuntaskan di hari ini ya. Semoga Allah mudahkan semuanya dan semoga dikabulkan oleh Allah, dan semoga apa yang menjadi niat antum semua, ikhwan akhwat semua di sini yang hadir atau menyimak, semoga Allah berikan jalan yang terbaik dan solusi yang terbaik insyaallah. Ya, mungkin itu aja doa dari anak ya. Ya, tidak berlama-lama. Amin, Allahumma amin. Insyaallah tabarakallah. Ya, tidak berlama-lama, mungkin anak tutup aja ya. Nanti insyaallah di lain hari nanti anak bahas kembali di topik-topik selanjutnya insyaallah. Baik, syukran, afwan. Baik, anak tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu marah. Kenapa gue sandar di dinding? Kenapa di tiang? Tak pernah. Tak pernah. Kenapa? Karena menurut saya orang yang sampai tertidur mendengarkan pengajian itu ustadznya berhasil menanamkan ketenangan dalam hati.